Bercerita tentang nasib para wakil Italia di kompetisi Eropa musim ini miris adanya. Bagaimana tidak, sudah menempatkan 3 wakilnya sekaligus hingga partai puncak, malah kena PHP semua. Tak hanya sampai di situ, di level timnas usia muda mereka pun keok di partai final. Di samping gagal, ternyata terselip juga loh beberapa masalah dari para wakil Italia tersebut di musim depan. Apa saja masalahnya? Yang pertama ada AS Roma. Pasukan Jose Mourinho musim ini sejak awal mengikuti kompetisi Europa League. Artinya mereka bukan lungsuran dari Liga Champions seperti Sevilla. Namun yang perlu diingat, Giallorossi mengawali kompetisi ini dengan hasil yang tak terlalu spesial. Buktinya, mereka sudah menderita 2 kali kekalahan di fase grup, yakni ketika melawan Ludogorets dan Real Betis. Mereka juga hanya menjadi runner-up di bawah Real Betis. Namun Mourinho membuktikan dirinya si raja knockout kompetisi Eropa. Roma pun diantarkannya hingga ke final Liga Eropa. Tentu saja lewat negatif football yang dimainkan The Special One. Malang, taktik pragmatis yang diandalkan Mourinho tidak berkutik di hadapan Sevilla yang punya mental juara. Keunggulan di babak pertama lewat Paulo Dybala tak mampu dipertahankan. Adu penalti pun tak terhindarkan. 2 bek Roma gagal menuntaskan tugasnya. Keperkasaan Yasin Bono mengantarkan Sevilla merengkuh gelar Liga Eropa lagi. AS Roma terkapar tak berdaya. Kegagalan Roma ini menjadi pertanyaan di musim depan. Apakah Roma musim depan masih bisa menjaga performanya seperti musim ini bersama Mourinho? Pasalnya, ada desas-desus Mourinho akan mencari tantangan di klub lain pasca final. Musim depan mereka akan tetap tampil di Europa League berkat finish di papan 6 Serie A musim ini. Materi pemain Roma saat ini akan tetap solid jika The Special One yang memegang. Kalaupun dilatih pelatih lain, belum jaminan hasilnya. Kini pemain baru pun sudah mulai didatangkan oleh sang pemilik. Gelandang Lyon, Hacem Aouar contohnya. Selain Roma, harapan wakil Italia datang dari Fiorentina. Penampilan La Viola di Conference League musim ini mampu menyita perhatian. Meski di Serie A mereka juga inkonsisten, sama seperti AS Roma. Perlu diketahui, La Viola ini tampil di Conference League berkat menang di partai playoff terlebih dahulu melawan Twente. Di babak grup, La Viola hanya menjadi runner-up di bawah Istanbul Basaksehir. Akan tetapi di fase knockout performa mereka jauh lebih baik. Mereka terbukti menjadi tim terproduktif di kompetisi ini secara gol, yakni dengan 37 gol. Tapi sayang ketika di partai puncak seketika mimpi meraih trofi pupus di menit-menit akhir. La Viola kecolongan gol dari Jarrod Bowen di menit 90. Hal itu sekaligus menjadi malapetaka bagi La Viola. Kegagalan Fiorentina di 2 final musim ini yakni Coppa Italia dan Conference League menjadi luka. Gelar yang sudah di depan mata itu lepas begitu saja. Inilah pelajaran berharga bagi mereka. Mental juara mereka masih patut dipertanyakan. Maklum, tahun ini adalah awal yang baru bagi mereka untuk tampil di level teratas. Pasalnya sudah terlalu lama klub ini tertidur untuk tampil di level teratas. Lalu, apakah musim depan mereka masih bisa mengulanginya lagi? Kalau masih bersama pelatih mereka Vincenzo Italiano dan para pemain yang sudah dibangunnya, optimisme itu tetap ada. Tapi beratnya tim-tim besar di Serie A pasti akan berlomba berbenah. Jadi persaingan akan semakin sulit. Terlebih mereka harus mulai dari nol lagi. Pasalnya mereka tak akan lagi bermain di kompetisi Eropa musim depan. Karena mereka hanya finish di peringkat 8 Serie A musim ini. Apa boleh buat 2 wakil Italia sudah hancur. Harapan yang tersisa tinggal Inter di final di Liga Champions. Langkah Nerazzurri sampai ke partai puncak musim ini banyak yang tak menduga. Mereka mengejutkan sejak lolos dari grup neraka yang dihuni Barca dan Munchen. Sejak lolos sebagai runner-up grup, mereka beruntung mendapatkan undian lawan yang tak terlalu berat seperti Porto, Benfica maupun AC Milan.
Ketika sudah sampai di final, mereka harus bertemu dengan tim yang sedang superior saat ini, Manchester City. Benar saja, dengan keterbatasan yang dimiliki, Inter bisa menahan hingga hanya berakhir dengan skor 1-0 saja. Itu sudah sebuah prestasi tersendiri bagi mereka. Walaupun kalah, paling tidak pasukan Inzaghi pulang ke Milan dengan kepala tegak. Di sisi lain, kekalahan Inter itu pasti menimbulkan kekecewaan. Selain tak bisa mewakili supremasi wakil Italia, mereka juga kehilangan kesempatan terbaiknya. Bagaimana tidak, skuad yang dipunyai Inter sekarang ini sudah tergolong uzur. Belum tahu juga di musim depan mereka akan ada di peak performance seperti sekarang ini atau tidak. Lebih-lebih kalau mereka melakukan peremajaan skuad. Transisinya pun belum tentu bisa menjadi jaminan langsung nyetel dengan tim. Asal tahu saja, di Serie A musim ini penampilan mereka tergolong tak terlalu spesial. La Beneamata hanya finish di posisi ketiga. Itu pun beruntung karena kalau Juventus tak dikurangi poin, mereka hanya berada ranking 4. Jadi, PR yang amat besar segera harus mereka selesaikan musim depan. Sudah gagal 3 wakilnya di final kompetisi Eropa. Kegagalan Italia disempurnakan oleh timnas Italia di Piala Dunia U20. Mimpi timnas U20 melaju ke final sebenarnya baru terwujud di 2023 ini. Karena sebelumnya mereka hanya sampai babak semifinal, yakni di 2017 dan 2019. Hanya menjadi runner-up grup di bawah Brazil, langkah pasukan Carmine Nunziata di babak knockout berakhir manis. Mereka mampu menang dramatis melawan tim kuat Inggris di babak 16 besar. Menghadapi Kolombia di perempat final, mereka justru mampu mendominasi laga dan berakhir dengan kemenangan. Di semifinal mereka juga mampu menaklukkan tim kejutan Korea Selatan. Tapi sayang, ketika sudah sampai final, cerita menjadi lain. Harapan meraih trofi pun akhirnya pupus setelah harus kecolongan gol di menit akhir oleh Uruguay. Kekalahan 1-0 atas Uruguay ini bagaimanapun telah menyempurnakan penderitaan publik Italia di musim ini. Kekalahan timnas Italia di Piala Dunia U20 2023 kali ini sekaligus menjadi catatan besar bagi regenerasi mereka. Asal tahu saja, regenerasi selama ini menjadi masalah bagi Gli Azzurri. Absennya mereka di Piala Dunia 2022 lalu juga salah satunya berkat faktor regenerasi. Lalu apa yang bisa diharapkan dari regenerasi timnas Italia di level U20 ini? Pemain yang punya prospek cerah mungkin hanya ada Cesare Casadei, wonderkid yang ditebus mahal oleh Chelsea dari Inter, namun malah dipinjamkan ke Reading. Selain Casadei, yang digadang-gadang menjadi pemain timnas Italia masa depan masih berada di level tim mediocre Serie A, seperti gelandang Tommaso Baldanzi asal Empoli maupun Simone Pafundi dari Udinese. Inilah PR besar regenerasi yang harus segera diselesaikan Gli Azzurri.